sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma arzuqna ilman la yunsa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Thumma amma ba'd, jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum fi afiyah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ta'liqah ala Syarh Sunnah, Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, murid Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan ta'liqahnya, catatan kakinya oleh Syekh Abdul Razzaq, Profesor Dr. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Iya, kita sudah sampai di pembahasan tentang keimanan. Sudah kita terangkan definisi iman dan juga contoh-contohnya, sebagiannya. Iya. Nah, sekarang berkata Imam Al-Muzani rahimahullah, wa huma siyyan, bahwa perkataan dan perbuatan, iya, yang itu bagian daripada definisi iman. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dakhilani fi musammal iman, masuk di dalam definisi pengertian iman atau keimanan. Nizaman yani mutatabi'an, yani bersinergi ala nasakan wahid, yani dalam satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Qarinan ay mulaziman li ba'dihim, harus saling ada pada dua-duanya. Yani seorang dikatakan beriman itu harus ada amalan dan ucapan. Jadi ucapan hati dan amalan hati, dan juga ucapan lisan dan amalan anggota badan. La nufarriqu bainahuma. Ini kita tidak bisa memisahkan di antara keduanya, tapi kita harus nuthbitul qawla dan fi bil itsbat. Yani kita tetapkan dua-duanya. Yani baik qaulun wa amalun, baik ucapan hati dan ucapan lisan, dan juga amalan hati dan amalan anggota badan, itu kita tetapkan semuanya di dalam pengertian keimanan. Ya, ini tidak boleh kita nuthbitul qawla wa nanfil amal. Kita hanya menetapkan ucapan lisan dan hati, kemudian kita menolak amalan hati dan amalan anggota badan. Tidak boleh seperti itu. Awil aks, atau sebaliknya, kita hanya menetapkan amalan hati dan amalan anggota badan, kemudian kita tolak ucapan hati dan ucapan lisan. Tidak boleh. Bal nuthbitul jami', bahkan kita tetapkan itu semua, iya, dalam definisi pengertian keimanan. Li'anna ma uthbita bidalilin syar'i la yudfa, sebab perkara yang sudah ditetapkan, iya, berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, maka tidak boleh ditolak. Fal-i'tiqadu wa qul qalbi, ya, seperti keyakinan dan juga kata hati. Ya, kata hati kan sudah diterangkan contoh-contohnya, seperti cinta pada Allah, takut pada Allah, dan juga berharap pada Allah, dan juga tawakal dan lain sebagainya. Dakhala fi musammal iman. Itu semua masuk di dalam pengertian keimanan. Bi'adillatil kitab wa sunnah, dengan dalil Quran dan Sunnah yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Wa kadzalika al-a'mal, begitu pula amalan. Ini amalan hati dan amalan anggota badan, dakhalat fi musammahu aidha, masuk di dalam pengertian keimanan. Bi adillatil kitab was sunnah, juga berdasarkan dalil Quran Sunnah.
fala yajuzu hina idzin at-tafriq bainahuma, maka tidak boleh dibeda-bedakan atau dipisahkan di antara keduanya, antara ucapan hati dan lisan dan juga amalan hati dan amalan lisan, amalan anggota badan, kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang memisahkan keduanya. Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, la imana illa bi'amalin wa la amala illa bi'imanin. Artinya secara terlep, ini tidak ada keimanan kecuali harus dibarengi dengan apa? Amalan. Begitu pula tidak ada amalan itu tanpa iman. Iya, inilah konsep kesimpulan dari penjelasan tadi. Fa idza kana al-qawlu wal-'amalu siyan wa qarinan wa nidhaman, apabila ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan ucapan lisan, dan amalan hati dan amalan anggota badan, itu dua hal yang bersinergi, maka hasilnya adalah fanatijah, itu hasilnya adalah la imana illa bi'amal. Tidak sah keimanan tanpa dengan amal. Begitu pula tidak sah suatu amalan tanpa iman, harus dibarengi dengan iman. Ya. Nah, sekarang penjelasan dari Syekh Abdul Razak di sini, ikhwan. Penting sekali untuk kita pahami. Wa fi kalamil musannif, dari ucapan penulis yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ibrazul lil haqiqati allati syaqaba fiha al-murji'ah, sebagai penjelasan hakikat daripada keimanan yang ditolak oleh orang-orang murji'ah. Apa ciri mereka ini murji'ah ini? Bi ikhrajihimul amal an musammal iman. Jadi orang murji'ah itu mengeluarkan amal dari definisi pengertian keimanan. Ini iman itu gak harus dengan amal, kata mereka. Ini imannya pelacur atau tukang maksiat siang malam, bobotnya sama dengan imannya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Itu pernyataan dari orang-orang murji'ah. Ya, mereka mereka menganggap bahwa amalan itu tidak berpengaruh dengan keimanan seseorang. Ini keyakinan murji'ah, dan itu keyakinan yang batil, bid'ah. Walidzalika summu murji'ah. Oleh karena itu mereka dinamakan murji'ah. Setelah itu Syekh menerangkan makna murji'ah secara bahasa. Li'anal irja' wa ta'khir. Irja', murji'ah itu dari kata irja' itu artinya ta'khir. Ta'khir itu artinya dimundurkan, artinya dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah misalnya secara bahasa makna irja' itu qalu arjihhu, qalu arjih wa akhaw. Mereka berkata mundurkan dia dan saudara kandungnya. Itulah makna irja'. Falamma arja'a haula'il amal, ketika orang-orang murji'ah mengeluarkan amalan saleh dari iman, akharu ab'aduhu, memundurkan amalan dan menjauhkan amal dari keimanan, an musammal iman, dari definisi iman, dari pengertian keimanan, maka ulama salaf menamai mereka murji'ah. Atlaqa alim salaf rahimahullah hadzal laqab. Faham ya makna murji'ah? Jelas ya? Jadi murji'ah itu kelompok sesat yang mengatakan bahwa amal soleh yang dilakukan oleh hati maupun lisan dan anggota badan itu tidak termasuk di dalam keimanan. Jelas itu sesat, karena menolak banyak dalil Quran dan Sunnah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Qala al-Imam Al-Humaidi
Berkata Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi ini gurunya Imam Bukhari. Dan dicatat oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari di awal hadis. Di awal hadis dalam Sahih Bukhari. Waqad ukhbiru an unasin yaqulun man aqarra bis salati was zakati was shaum wal hajj wa lam yaf'al min dhalika syai'a hatta yamut fa huwa mu'min. Jadi Murji'ah itu sudah ada semenjak zamannya Imam Al-Humaidi pada abad kedua Hijriyah. Karena Imam Al-Humaidi meninggal tahun 219 Hijriyah. Apa kata seorang penanya bertanya kepada Imam Al-Humaidi? Ada orang mengatakan barang siapa yang meyakini saja adanya salat, zakat, puasa, haji, tapi dia tidak melakukan salat, tidak bayar zakat, tidak puasa Ramadan, tidak haji sampai mati, maka dia mukmin. Tidak ada orang bertanya begitu kepada Imam Al-Humaidi. Koma malam yakun jahida, selama dia tidak menentang kewajiban salat, zakat, puasa, haji, walaupun tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, maka kalau sampai mati dia tetap mukmin. Ini hal itu ditanyakan kepada Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, Imam Al-Humaidi. Maka Imam Al-Humaidi menjawab, hadzal kufr surah. Ini pernyataan ini kekafiran yang terang-terangan. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau. Khilafah kitabillah, menentang Al-Quran, sunnati rasulih, dan menentang sunnah rasulnya, yani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lil muslimin, dan menentang perbuatan amalan kaum muslimin semuanya. Terus dia bawakan dalil bahwa amalan masuk di dalam keimanan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Tiadalah manusia diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ya, ibadah itu ya kawan, kandungan kalimat ibadah itu di dalamnya ada adzullu, kamaludzul, wa kamalu al-mahabbah, yaitu kesempurnaan dalam ketundukan dan nurut kepada Allah, sempurna dalam nurut kepada Allah, dan sempurna dalam cinta kepada Allah. Itulah kandungan kata ibadah. Kemudian mukhlishina lahuddin, mereka memurnikan dalam beribadah itu, dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu, murni niatnya untuk Allah. Hunafa, mereka jauh dari syirik. Wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan mereka bayar zakat. Ini dalilnya. Bagaimana itu orang mengatakan bahwa salat, tidak zakat dikatakan mukmin? Padahal dalam ayat lain, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Maka mereka menjawab, dulu kami di dunia tidak sholat. Dan juga Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir dan musyrik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Bainar rajul wa bainal syirki wal kufri tarkus salat. Batas antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Ada orang zaman sekarang ini mengatakan begini, gak apa-apa gak sholat, yang penting gak ngerasani tonggo. Nah ini dari mana dalilnya?
dari perasaan dia. Masuk neraka kalau nggak sholat. Maka Nabi menyatakan bisa kafir. Makanya para ulama mazhab ada perbedaan pendapat tentang orang yang tidak sholat. Imam Ahmad mengatakan kafir orang nggak sholat. Jadi seumur hidupnya nggak sholat, kafir. Dalilnya tadi itu hadis Nabi SAW. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan dia muslim tapi berkurang keimanannya atau fasik karena dia meninggalkan sholat. Gitu ya. Dan terancam dia. Karena khafu alaihi, kita khawatir dia itu diancam masuk neraka berdasarkan dalil-dalil tadi. Fa aqidatu ahli sunnah wal jamaah, maka aqidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah allati dallat 'alaiha nususul wahyi, yang ditunjukkan oleh dalil dua wahyu yaitu Quran dan Sunnah, annal amala min haqiqatil iman. Wa amalan itu amalan saleh yang dilakukan oleh hati dan juga lisan dan anggota badan itu bagian daripada hakikat keimanan. Wa lazimun lahu, dan kelaziman dari keimanan. Wa huwa aidan thamaratuhu, dan amal saleh merupakan buah daripada keimanan yang benar. Fala yumkin wuku' iman batin sadiq biduni amal mutlaq. Maka tidak mungkin adanya keimanan yang jujur dalam hati tanpa amalan secara mutlak. Bal jawarih, bahkan anggota badan itu taba'un lima yaqumu bil qalb. Dia pasti mengikuti keimanan yang ada dalam hati. Jika imannya benar, pasti dia lisan dan tangannya dan anggota badannya akan mengikuti keimanan yang benar itu dan jujur di dalam hati dengan amal saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Sahih di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia, di dalam tubuhnya manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu bagus, saleh, ya bagus, maka seluruh amalan, seluruh anggota badan orang itu, lisannya dan tangannya dan kakinya dan anggota badannya bagus, amalnya bagus, karena mengikuti hatinya yang soleh. Tapi jika hati, saya sebut hati ya kawan, jika segumpal daging itu rusak, jadi keyakinannya rusak, maka rusaklah seluruh amalan anggota badan orang itu. Lisannya rusak, tangan, amalan yang dilakukan oleh tangan dan kakinya dan anggota badannya rusak juga semuanya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalbu. Sebenarnya ya ikhwan, al-qalbu itu menurut bahasa Arab itu jantung. Jantung artinya. Tapi diterjemahkan salah kaprah dalam bahasa Indonesia hati. Yang namanya salah kaprah akhirnya menjadi apa? Benar. Padahal awalnya salah kaprah ya. Ya. Ada yang mengartikan kalbu itu kalbu. Kalbu. Bukan hati, tidak tahu itu, ya. Yang penting dia posisinya ada di dalam dada. Gitu ya, kawan. Di dalam dada. Bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengomentari hadis ini? Menukil perkataan Abu Hurairah. Ya. Apa kata Abu Hurairah?
sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 187. Al-qalbu malikun. Kalbu itu, sudahlah kalbu aja ya. Yang ada dalam dada itu adalah raja di dalam jasadnya manusia. Wala a'dha'u junuduhu. Sedangkan anggota badannya yang lain seperti tangan, mulut, telinga, mata, anggota badan yang lainnya, kakinya juga semua junudu, tentaranya. Tentara bagi kalbu itu. Fa idza tabal malik, jika raja itu yaitu kalbu itu yang ada dalam dada itu manusia bagus, tabat junudu, maka tentara ini anggota badan yang lainnya dari manusia itu bagus juga, nurut apa kata kalbunya. Wa idza khabutha al-malik, jika rajanya, raja maksudnya kalbunya itu buruk, khabuthat junudu, maka buruk juga tentaranya. Jelas ya kawan? Jelas ya? Gampang ini dipahami. Wa qulu Abi Hurairah radhiyallahu anhu taqrib. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu bayana. Sedangkan perkataan Nabi lebih bagus lagi penjelasannya. Fa innal malik, sesungguhnya raja, jika dia saleh, fal jundu lahu ikhtiyar qad ya'suna bihi malikuhum wa bil aks fa yakunu fihim salah ma'a fasadihi aw fasad ma'a salahihi bi khilafil qalb fa innal jasad at-tabi'u lahu la yakhruju an iradatihi qat. Ya, yakni keterangan dari Nabi lebih jelas, lebih bagus. Malah menurut keterangan dari Abu Hurairah tadi, fakta di lapangan, ya, kalau raja di dunia ini raja, jika dia soleh, kadang tentaranya ada yang soleh, ada yang tidak, iya kan? Begitu pula sebaliknya, jika rajanya tidak soleh, raja di dunia jika tidak soleh, ada tentaranya yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi, jelas kalbu yang bagus, yang soleh, kalbu manusia itu soleh. Karena apa? Karena diisi dengan keyakinan yang benar, akidahnya benar, keimanannya benar. Maka sudah pasti jasad orang yang kalbunya soleh tadi itu, karena keyakinannya benar, akan mengikuti kalbunya, jasadnya akan mengikuti kalbunya, tidak akan keluar dari keinginan kalbunya. Oleh karena itu ini rahasia kenapa para nabi dan para rasul diperintahkan oleh Allah mengajak kepada kaumnya semuanya untuk bertauhid, untuk meninggalkan syirik. Karena kalau hati itu hati ya sudah salah kaprah kan, ya. Karena kalau kalbi itu full dengan tauhid, jauh dari syirik, full dengan keimanan, keyakinan yang benar, maka insya Allah anggota badannya bagus, amalnya. Begitu ya. Pernah ada seorang tanya sama saya, gimana kaitannya Ustaz? Ya, saya jawab sesuai dengan keterangan ini. Setelah itu dia ngomong ketika keluar dari masjid, iya saya juga pernah mempelajari, katanya dia, bahwa kalbu itu, kalau seorang tenang kalbunya, maka ucapannya dan anggota badannya juga lurus. Tapi kalau kalbunya tidak tenang karena keyakinannya tidak bagus, maka dia juga resah.
apalagi depresi. Ya, maka ucapan dan perbuatan orang itu juga nggak bagus. Benar kan? Betul nggak Pak? Itu ya. Maka di sini pentingnya kita mengisi hati ini, hati lagi, kalbu ini dengan keyakinan yang benar, keimanan yang hak, agar supaya anggota badan ini, lisan dan yang lainnya lurus. Begitu ya. Kalau kalbu itu diisi dengan keikhlasan, diisi dengan amalan hati lengkap, ya, dengan cinta kepada Allah, dengan takut kepada siksa Allah dan berharap rahmatnya dan ampunannya, dan juga bertawakal kepada Allah, inabah, kembali kepada Allah, kembali itu taat. Pokoknya amalan hatinya lengkap dan bersih dari penyakit hati, dosa-dosa. Maka orang itu ucapannya menyenangkan. Menyenangkan ya. Karena apa? Bersumber dari kalbu yang tenang. Tapi kalau kalbunya resah, apakah lisannya akan tenang? Menyejukkan? Tidak. Ini fakta. Ya. Makanya lisan seorang mukmin itu bukan la'an wala ta'an. Dia bukan suka orang, dia tidak suka melaknat. Dia bukan, lisannya orang muslim itu, mukmin itu bukan suka melaknat, bukan suka mencela. Coba lihat Rasulullah SAW. Nabi itu Masya Allah, orang yang paling kuat iman di dunia ini, dan paling benar akidahnya sudah lengkap, sudah amalan hatinya lengkap. Ketika dia dimaki-maki sama orang Quraisy, apakah Nabi membalas dengan emosional? Nah, ada sebuah kisah yang sangat bagus sekali dicatat dalam buku-buku sejarah, bahwa Nabi SAW ketika bersedih, ya, manusiawi, karena istrinya Khadijah, yaitu Khadijah dan radhiyallahu anha, dan juga Abu Thalib meninggal, maka beliau datang ke Taif. Dari Mekah ke Taif itu jaraknya 50 kilo ya. Taif itu kota di atas gunung sampai sekarang ya. Dan Nabi jalan kaki ke situ, bukan naik bis yang ada AC-nya. Kalau kita naik bis ada AC-nya, 2 jam nyampe dengan santai. Lah kalau Nabi sudah berapa itu, sudah jalan kaki, bayangkan aja sudah. Ya. Oh, sampai di sana Nabi itu dimaki-maki, habis. Bukan hanya itu, Nabi dilempari batu sama anak-anak kecil di Taif, sampai Nabi terperosok ke paret, berdarah kakinya. Atau bayangkan itu sudah. Dalam kondisi seperti itu, didatangi oleh malaikat dari yang menjaga gunung. Awalnya malaikat Jibril, ya Rasulullah, sebentar lagi datang malaikat penunggu gunung di Mekah akan datang. Maka datanglah malaikat itu dan menawari kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika kau mau, saya angkat itu gunung, salah satu gunung di Mekah itu, saya timpakan di kota Taif. Apa kata Nabi? Jangan. La'alallah an yukhrija min aslabihim dzurriyyah ya'buduna Allah wahdahu la syarika lah. Barangkali Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka ini anak-anak cucu yang beribadah kepada Allah. Masya Allah. Kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang tenang, damai, sejuk, dan doa. Masya Allah. Itu ya. Tidak ada emosional, nggak ada ya akhi, membalas perkataan orang. Tidak, tenang. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu Akbar.
Kemudian sampai mana tadi? Tentang kalbu. Setelah itu Imam Al-Muzani menyatakan, wal mu'minuna fil imani tafadul. Orang mukmin itu, orang-orang mukmin dalam keimanan mereka itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Ya iya, karena amalnya orang mukmin itu berbeda-beda. Iya kan? Nah, di antara dalilnya ini dibawakan dalil dulu. Wa minal adillati ala dalil, antara dalilnya adalah qaulullah ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, thumma awrathna alkitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Baik. Kemudian kami wariskan kitab ini Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini kaum mukminin. Bagaimana sikap kaum mukminin terhadap Quran dan hadis? Faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara orang mukmin itu, hamba-hamba Allah itu, yang mendolimi diri mereka. Mukmin tapi banyak dosa. Ya, banyak melakukan dosa-dosa besar atau kecil, atau meninggalkan sebagian perintah dan mengerjakan larangan. Tapi dia mukmin, gitu loh. Muslim mukmin, tapi dia suka maksiat. SDMJ kata orang. Salat terus, maksiat jalan. Yaitu istilah akhi. Kemudian wa minhum muqtasid. Di antara mereka orang mukmin itu ada yang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah di sini kata ahli tafsir, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, itu orang mukmin yang hanya mengamalkan yang wajib saja. Sunnah enggak. Salat 5 waktu ya. Salat sunnah enggak sama sekali. Pokoknya wajib aja dia laksanakan. Salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan. Kalau ada uang ya haji, berangkat haji, umroh, sekali seumur hidup. Tapi sunnah-sunnah enggak. Tapi dia meninggalkan yang haram. Dosa-dosa dia tinggalkan. Begitu ya, kawan. Tapi dia banyak melakukan perkara yang makruh, tapi tidak sampai haram. Nah, itu ya, kawan. Ini kelompok pertengahan, mukmin muqtasid. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Maksudnya siapa di sini? Yaitu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu orang mukmin yang melaksanakan yang wajib dan sunnah. Rajin dia mengamalkan yang sunnah-sunnah. Misalnya salat sunnah setelah yang wajib, nafilah 12 rakaat. Salat duha, salat witir, tahiyatul masjid, salat Eid, Fitri, Adha, jenazah, gerhana dan lain sebagainya. Ya. Dan juga puasa, rajin dia puasa sunnah, Senin Kamis dan yang lain. Kemudian juga bayar zakat dan infak, walaupun sedikit tiap hari. Pokoknya dia komitmen berinfak sunnah, sedekah setiap hari. Kemudian kalau ada uang, dia setelah haji dan umrah yang wajib sekali seumur hidup, dia juga sering-sering umroh dan mengamalkan sunnah-sunnah, zikir, doa lengkap dia baca dengan pertolongan dari Allah.
jelas ini lebih baik daripada yang kedua. Dan imannya jauh lebih baik daripada yang kedua, apalagi yang pertama. Paham ya, kawan? Jelas ya? Jelas sudah. Nah, sekarang bagaimana? Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Orang mukmin itu, perhatikan di sini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fis sama litafaduli ma bainahum. Sahih di sini. Sesungguhnya ahlul jannah mereka itu melihat kamar-kamar di atas mereka yang lebih tinggi derajatnya, seperti melihat apa? Seperti melihat bintang. Antum tahu bintang ya, kan kecil ya, kelip sedikit sekali. Bintang itu yang jauh di langit. Nah, begitulah perbedaan derajat ahlul jannah. Masya Allah. Iya. Ada berapa derajat ya di surga itu? Mi'ata darajah. 100 tingkatan. Antara satu tingkat ke nomor 2 itu 500 tahun perjalanan. Dan tingkatannya ada 100. Yang paling tinggi adalah surga Al-Firdaus, yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa minta kepada Allah surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus a'lal jannah bi ghairi hisab wal adab. Ya Allah, kami minta kepadamu surga Firdaus tanpa hisab, tanpa siksa. Amin ya rabbal alamin. Litafaduli bainahum, karena perbedaan tingkat derajat di antara mereka. Jadi hal itu disebabkan karena perbedaan amal di dunia. Kalau dia semakin rajin beramal yang wajib dan sunnah dengan lengkap, jelas berbeda dengan yang hanya mengamalkan yang wajib saja. Begitu ya, ikhwan. Jangankan dalam masalah keimanan dan amal soleh, di dunia ini ada kelas-kelas tingkatan. Kalau naik pesawat itu ya, ikhwan, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas first class. Itu beda harganya, fulusnya beda. Yang first class itu bisa turun di longsor ini ya. Iya, saya belum pernah. Ayo deh. Tapi ada kawan-kawan kita yang pernah itu dan dia mengabadikannya itu. Oh begitu first class itu. Turun ya, longsor. Baik ya. Dan jelas pelayanannya berbeda. Pelayanan makanannya, minumannya lebih lengkap. Gitu ya. Lah kalau dalam urusan tiket pesawat, kereta api, pesawat aja ada kelas-kelasnya. Lah apalagi dalam amal soleh. Satu masjid ini apakah sama semua amalnya? Semuanya lengkap amalan hatinya dan lisannya dan anggota badannya, yang wajib dan sunnah. Apakah sama? Tidaklah. Berdasarkan ilmunya dan taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala sahabat, berkata sahabat, ya Rasulullah, tilka manazil anbiya la yablugha ghairuhum. Ketika Nabi bersabda tadi itu, wah ada orang yang tingkatan surganya itu saking tingginya itu sampai perbandingannya seperti di dunia ini seorang melihat bintang yang kelip-kelip itu di langit itu.
Apakah itu tingkatannya nabi-nabi wahai Rasulullah, yang tidak bisa dicapai oleh selain nabi dan rasul? Maka Nabi menjawab, bala, bahkan ini bisa selain nabi dan rasul bisa mencapai tingkatan yang tinggi seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi rijal amanu billah wa saddaqul mursalin. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, ada, yaitu laki-laki yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul yang tingkatannya tinggi seperti itu, karena amalnya bagus. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, mereka ini mencintai para nabi, maka ditempatkan bersama para nabi. Anta ma'aman ahbabta, kau bersama yang kau cintai pada hari kiamat. Ini kalau seorang mencintai Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar, Uthman, Ali, ya insya Allah akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan Umar di surga pada tingkatan yang sama. Ya, cinta kepada mereka. Ya, kalau amalnya jelas kita nggak bisa sebanding dengan Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang menyatakan amalnya sebanding dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar? Tidak ada, ya akhi. Ya, tapi kita mencintai mereka. Allah, kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan Umar. Setelah kita mencintai Allah yang pertama, fala yadkhulul jannah illa man qama bihi hadzal wasf. Maka tidak mungkin masuk surga kecuali orang-orang yang memiliki sifat ini, yaitu imannya dibarengi dengan apa? Amal. Wal imanu billahi wa rasuluhu, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Beriman dengan Allah dan Rasulnya, konsekuensinya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Kif ada orang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi nggak sholat? Bagaimana nih? Apakah jujur itu ucapan imannya itu? Wan nasu laisu fi sawa' fa minhum. Maka manusia ini mukmin tidak mungkin sama keimanan mereka. Fa minhum man haza bi 'ala darajat. Di antara mereka ada orang-orang yang menempati derajat yang paling tinggi di akhirat, di surga. Fa minhum man qama bil iman al wajib faqat. Di antara mereka ada yang hanya mengamalkan yang wajib saja. Kana darajatuhu fil jannah duna dzalik. Jelas kedudukannya di surga di bawah mereka. Makanya disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah dan juga dalam surat Al-Mutaffifin bahwa ada kelompok yang as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan ada kelompok ashabul yamin al-abrar, golongan kanan. Jelas beda antara surganya, derajat ketinggian surganya dan kemewahan dan kenikmatan yang didapatkan oleh ahlul jannah as-sabiqun al-muqarrabun dengan ashabul yamin. Antum baca di dalam surat Al-Waqi'ah dan juga Al-Mutaffifin. Azan ya akhi. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jamaah sekalian, di antara dalil dalam surat Al-Mutaffifin bagaimana kenikmatan antara ashabul yamin, al-abrar, golongan kanan berbeda dengan as-sabiqun al-muqarrabun. Wa mizajuhu min tasnim, ainay yashrabu biha al-muqarrabun. Ini golongan kanan, mereka akan mendapatkan minuman tasnim ini cuma dicampur dengan yang lain. Tasnim itu adalah minuman paling enak di surga. Dan dia itu homer. Homer, tasnim itu homer. Tapi la yusaddauna anha wa la yunsifun. Tidak pening dan tidak mual kalau minum itu. Itu golongan kanan akan mendapatkan tasnim itu dicampur. Kalau golongan muqarrabun murni dikasih tasnim, ainay yashrabu bihal muqarrabun. Mata air tasnim khamr ini yang akan diminum murni tanpa campuran oleh al-muqarrabun, golongan yang lebih tinggi. Gitu ya. Ya. Jadi berbeda. Kenapa? Karena amalnya di dunia juga berbeda. Yang muqarrabun lebih rajin mengamalkan sunnah setelah yang wajib, sedangkan golongan kanan memang wajib toh. Habis salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, but hilang sudah. Wala zikir wala sunnah. Sedangkan yang muqarrabun zikir dulu. Zikir dulu, Masya Allah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, itu pahalanya besar, itu banyak gitu.
diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di samudra. Itu ya kawan. Dan setiap kata subhanallah, alhamdulillah itu berat di timbangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Nabi, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal soleh pada hari kiamat. Memberatkan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama' ilal ard. Wa fi riwayat samawat ilal ard. Ucapan subhanallah alhamdulillah sekali yang diucapkan itu pahalanya kalau bisa dilihat oleh mata orang itu yang mengucapkan itu subhanallah alhamdulillah telah memenuhi langit sampai bumi pahalanya. Apalagi jumlahnya 33. Nah yang plecing tadi itu habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, but hilang sudah, nggak zikir sudah. Ya, orang seperti ini jelas pahalanya lebih rendah daripada yang rajin zikir ba'da salat. Apalagi ditambah dengan apa? Salat sunnah ba'da wajib, setelah yang wajib. Ya, kita bacakan dulu ya kawan ini. Wa qauluhu wa bisalihil a'mali hum mutazayyidun. Dan dengan amal saleh maka mereka orang mukmin itu meningkat imannya. Yubainu rahimahullah. Ini termasuk definisi iman ya kawan. Jadi di samping iman itu perkataan dan perbuatan, perkataan hati, perkataan lisan, dan juga amalan hati dan amalan anggota badan, juga iman itu meningkat dengan amal soleh dan berkurang karena perbuatan apa? Dosa. Saya ambil perkataan dari Imam Al-Auza'i, iman itu bisa meningkat sampai setinggi langit yang ketujuh dan turun hatta lam yabqa minhu syai', sampai tidak ada bekas sama sekali. Kenapa? Karena digugurkan dengan pembatal keimanan. Kalau Imam Ahmad menyatakan iman itu bisa meningkat sampai setinggi gunung yang paling tinggi. Gunung apa itu yang paling tinggi? Himalaya, tingginya itu. Dan bisa turun sampai ke bumi yang nomor 7, paling rendah karena maksiat. Begitu ya kawan. Anal iman yazid bil a'mal as-salihah. Menjelaskan bahwa iman itu bertambah karena amal saleh. Wa kadzalika al-aqs fi nuqsan. Begitu pula berkurang, yaitu karena maksiat. Jadi kalau seorang muslim hatinya beramal dengan ikhlas, cinta, takut, harap, tawakal, inabah, rahaban wa rahaban, ya, dan lain-lain, amalan hatinya lengkap, dan juga lisannya beramal, yaitu zikir, doa, ya, semua yang dilakukan diucapkan oleh lisan, termasuk dua kalimat syahadat. Kemudian anggota badannya juga beramal banyak, ada yang wajib, ada yang sunnah yang dilakukan oleh anggota badan, maka imannya meningkat. Gitu ya kawan. Mari kita cek ya kawan, ini iman ini nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada kita. Ya, maka kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman. Dengan apa? Kita beramal. Ya, ini kalau kita lagi diem-diem atau lantum lagi nyetir misalnya, atau naik motor atau apa, gerakkanlah lidahmu berzikir, ya, supaya meningkat iman. Ada zikir ketika naik kendaraan, zikir safar, atau zikir yang mutlak seperti subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, seperti subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau baca Quran yang dihafal maksudnya,
Ya, bukan baca di sambil nyetir. Hati-hati lu antum. Jangan baca HP waktu nyetir, ya. Saya tidak merekomendasikan itu. Antum kalau baca Quran yang dihafal saja waktu nyetir. Ya, atau naik sepeda, atau naik sepeda motor, moge atau mocil atau yang lainnya. Itu sambil zikir lisannya. Dan hatinya juga beramal ikhlas. Ya, cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah, takut pada siksa Allah, berharap rahmatnya dan ampunannya. Maka berapa itu pahala yang dia dapatkan? Banyak sekali. Maka seorang mukmin jangan berhenti dari beramal. Dan amal itu tidak berat. Amalan lidah ini gak berat. Bahkan salah satu pahala terberat adalah yang diucapkan oleh lisan. Itu apa? La ilaha illallah. Lisan itu lidah. La ilaha illallah itu amalan lidah saja. Tak perlu bibir. Coba ucapkan La ilaha illallah. Apakah bibir antum bergerak? Tidak. La ilaha illallah. Itu amalan lidah saja. Tapi itu pahalanya paling berat. Makanya Nabi menyebut wa alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis dah. Baiklah ya, kita sampai sini dulu, kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka